Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Anda sudah datang di kelas Bapak. Sebelumnya Bapak akan mengambil absen Anda sekalian ya. Bagi yang hadir tolong diangkat tangan. Yang pertama Haji Pak Humairah. Oke. Anissa Fitri. Nia Amanda. Mira Satika. Farhan Yulianto. Fikri Fadilatul Ihsan. Semua ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, terlebih dahulu kita baca doa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Anda. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas dampak kesehatan mental. Apakah kalian tahu apa itu kesehatan mental? Bagi yang tahu, silakan. Oke, kepada Pak, silakan. Menurut Pak, kesehatan mental itu Pak ketika batin seseorang atau ketika seseorang itu berada dalam kondisi yang mana bisa dibilang tenang atau tentram sehingga memungkinkan untuk mereka itu menikmati kehidupannya dalam sehari-hari Pak. Begitu saja Pak. Oke, baik, jelas. Selanjutnya pada Mira. Kalau menurut Mira sih Pak, kesehatan mental itu adalah keadaan emosional, psikologis dan sosial yang baik di mana seseorang mampu mengatasi stres dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Sudah mendekati ya. Selanjutnya kepada Nia. Pak, menurutnya kesehatan mental itu merujuk pada kondisi kesejahteraan emosional dalam seseorang yang mencakup kemampuan untuk mengatasi stres, beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari, bekerja secara efektif, serta berkontribusi pada masyarakat. Oke, baik. Ternyata Bapak kita semua ya. Jadi dapat kita simpulkan adalah kesehatan mental itu adalah atau kita juga bisa menyebutnya dengan kesehatan jiwa. Jadi kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu adalah keadaan individu sejahtera, menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Dengan demikian, kesehatan mental jiwa mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, sosial, dan lain-lain. Dan cukup jelas semuanya. Baiklah, anda semuanya, kita masuk lagi ke materi dampak kesehatan mental. Materi dampak kesehatan mental, Bapak cuma mengambil 2 poin, yaitu sering ada gangguan fisik sama sosial media. Jadi yang pertama sering ada gangguan fisik itu yaitu dampak kesehatan mental juga dapat tercermin dalam gangguan fisik. Seperti stres, kecemasan, atau depresi dapat menyebabkan gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, atau masalah pencernaan. Memahami keterkaitan antara kesehatan mental dan fisik penting untuk penanganan yang komprehensif. Selanjutnya yaitu media sosial. Penggunaan media sosial juga dapat memiliki dampak pada kesehatan mental.
terpapar terus-menerus dapat konten yang merugikan atau perbandingan sosial dapat memicu kecemasan dan frustasi. Penggunaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan isolasi sosial dan ketidakpuasan diri. Penting untuk menjaga keseimbangan dan kesadaran dalam interaksi online untuk mendukung kesejahteraan mental. Baiklah, di materi kali ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oh, sudah jelas ya. Baiklah, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu dari Mira sampai Bakat itu nomor 1 ya, dan Alifah sampai Fikri nomor 2. Jadi tugas kalian adalah mendiskusikan pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, lebih jelas ya. Jadi pertanyaannya yaitu, silakan dicatat. Pertanyaannya yaitu, apa saja gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental? Oke, apa saja gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental? Baik, silakan Anda berdiskusi bersama teman-teman. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu, apa saja gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental? Ini bagaimana menurut kalian? Yang pertama, kelompok 1 gimana? Kalau menurut kelompok 1 siswa, kan di situ apa saja gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental. Di sini ada beberapa gejala yang muncul dalam tekanan mental. Yang pertama yaitu peningkatan kewaspadaan, di mana respon stres dapat meningkatkan kewaspadaan fisik, meningkatkan fokus dan respon terhadap lingkungan. Terus yang kedua dapat peningkatan energi yang dilepaskan dalam situasi stres, dapat memberikan dorongan energi sementara, membantu mengatasi kekurangan tertentu. Oke, ini menurut kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ya, kalau menurut kami Pak, kesehatan mental itu tidak berpengaruh terhadap fisik Pak. Walaupun gejala fisik ini dapat terkait dengan tekanan mental, akan tetapi setiap faktor penyakit itu tidak kena apa Pak, karena dari pengaruh kesehatan mental setiap orang itu Pak. Mana tahu kan penyakit itu memang sudah dari bawaan fisiknya atau memang dari fisiknya yang tidak kuat, dia bawaan dari lahir kan juga bisa Pak. Oleh karena itu penting untuk kita tuh memahami bahwa gejala ini tidak selalu menunjukkan masalah kesehatan mental secara eksklusif Pak. Ya. Dan selanjutnya, oke, masih ada lagi tanya? Bisa jadi sifat kesehatan mental itu apa saja gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental. Bisa jadi sih tekanan mental seorang itu bisa terjadi gitu Pak, bisa terhadap berdampak terhadap lingkungannya atau masalah sosial atau teman-temannya. Oh, jadi lebih ke arah lingkungan gitu ya. Dari kelompok 1 masih ada lagi? Kelompok 1, apakah sebagai gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental? Mungkin beberapa gejala fisik yang sering muncul sebagai respon terhadap tekanan mental meliputi sakit kepala,
testing fisik ini dapat memberikan indikasi awal terhadap kondisi kesehatan mental seseorang. Ada lagi? Enggak. Kita ke pertanyaan kedua. Apakah media sosial juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Silakan dijawab. Oke, Bapak sudah memberi Anda waktu cukup lama ya. Seharusnya adalah sudah bisa menjawab pertanyaan dan Bapak. Silakan yang pertama, nomor 27. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang mana pertanyaan Bapak yaitu apakah media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Sama-sama kita ketahui kan pada saat ini media sosial memang banyak memberi pengaruh terhadap kita dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pengaruhnya positif maupun negatif. Contohnya saja tuh Pak, pada pengaruh positif tuh media sosial itu kan banyak memberikan bisa memperluas pertemanan. Jadi kalau kita punya masalah, jadi kita bisa kayak curhat ke teman di media sosial. Tidak hanya itu Pak, jadi di dalam media sosial itu kita bisa mencari hiburan lain agar kita tidak terlalu memikirkan masalah hidup gitu Pak. Dan kemudian ada pengaruh negatifnya Pak. Pengaruh negatif ini sangat banyak ya kan Pak, terutama di kalangan remaja. Bisa saja di kalangan remaja ini bisa dibilang labil kan Pak. Jadi mudah terpengaruh gitu karena media sosial itu gitu Pak. Mungkin itu saja. Yang lain. Oke. Selanjutnya kepada nomor 1, silakan buatkan opininya. Terserah mau ngomong siapa yang mau ngomong, yang penting perwakilan dari Bapak. Kalau menurut nomor 1 Pak, media sosial dapat mempengaruhi kesehatan seseorang memiliki dampak positif seperti berikutnya. Seperti dampak positifnya itu sumber informasi, informasi menyediakan akses cepat ke informasi tentang kesehatan mental dan sumber daya lainnya. Kalau di bagian dampak negatif itu gangguan tidur, penggunaan berlebihan terutama sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur dan kualitas istirahat. Penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak, menyadari batas pribadi dan memprioritaskan kesehatan mental. Jika perlu mencari dukungan dari teman, keluarga atau profesional, kesehatan dapat membantu mengatasi dampak negatif. Menjawab dan berdiskusi di kelas ini dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Anda katakan tadi, kesehatan ini begitu banyak pengaruhnya, seperti media sosial. Akan tetapi media sosial ini bisa memberikan dampak positif maupun negatif bagi kalangan remaja seperti yang Anda jika Anda punya masalah mental maksudnya, jangan didiamkan. Berbagilah cerita dengan teman maupun seorang yang Anda anggap untuk bisa dipercayai agar masalah Anda bisa dicari solusinya dengan sesama dan bisa mengurangi beban pikiran Anda. Baiklah, kiranya kita cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata atau sebagainya. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.